Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Siswa di Kabupaten Deli Serdang diduga meninggal usai menjalani hukuman squat jam sebanyak 100 kali. Geng motor remaja di Kabupaten Asahan melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam. Pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Utara berkampanye di tanah kelahiran masing-masing. Pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri berkampanye bersama di wilayah Labuhan Batu Selatan yang merupakan tanah kelahiran Hasan Basri. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, Hasan Basri berkampanye bersama di wilayah Labuhan Batu Selatan. Dalam kunjungannya, pasangan Edi Hasan intens mengadakan dialog hingga menghadiri acara pernikahan tetua adat. Pasangan ini mendapat banyak keluhan terkait kasus sengketa lahan dan penyerobotan lahan oleh perusahaan perkebunan swasta. Edi yakin dapat mendulang persentase suara banyak lantaran daerah ini merupakan tanah kelahiran wakilnya Hasan Basri. Dan diuntungkan lagi bahwa salah wakil calon saya itu asli orang sini. Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi akan saling bersaing untuk merebutkan suara dari 33 kabupaten kota Sumatera Utara, di mana terdapat 10,7 juta lebih pemilih. Tutia Lewelubis melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Sementara itu, Bobi Nasution berkampanye di tanah kelahiran leluhur Tapanuli Selatan. Ia datang bersama dengan sang istri Kahiyang Ayu yang merupakan satu-satunya putri dari Presiden Joko Widodo. Sambil menyalami pendukungnya yang menghadiri kawasan Istana Raja Najunggal, Desa Janji Mauli, Batang Angkola, Tapanuli Selatan, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, melakukan kampanye. Dalam kampanyenya, Bobi yang didampingi sang istri Kahiyang Ayu meminta restu kepada warga tanah kelahirannya untuk dapat terpilih dan dipercaya menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara mendatang. Anaknya yang kalau sekarang orang bilangnya kami anak dan menantunya Mulyono, orang bilang sekarang. Nah, ini kami di sini tentunya hadir pertama sekali memohon doa. Tabaksel ini adalah daerah pertama sekali. Tujuan kami adalah tentunya memohon doa bisa diterima oleh masyarakat kampung kami sendiri. Dalam kampanye ini, Kahiyang selaku istri Bobi turut menyapa warga dan meminta doa serta dukungan untuk sang suami maju dalam pencalonan gubernur Sumatera Utara. Tutia Lewelubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang mempersiapkan sejumlah logistik. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang Senin malam menerima logistik pilkada yang kemudian disimpan di gudang penyimpanan di kawasan industri Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Proses bongkar muat ini dikawal ketat pihak kepolisian. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang hingga kini masih menerima sejumlah logistik berupa kabel tis sebanyak 36.140 pieces, segel kotak suara 135.661 pieces, bilik suara sebanyak 11.121 pieces,
tinta sebanyak 5.560 botol, dan kotak surat suara sebanyak 5.556 pieces. Sementara untuk surat suara, saat ini masih dalam proses desain dan menunggu proses lelang dengan percetakan. Sudah kita sebutkan tadi itu sudah lengkap, sudah terpenuhi, dan kita tinggal yang berpenuh itu salah satu yang penting itu surat suara, karena hari ini masih bicara bagaimana mendesain surat suara. Kita masih berproses itu dicetak di mana kami lelang. Tahapan selanjutnya, pihak KPU Deli Serdang akan merakit kotak suara serta mendistribusikan logistik pilkada ke 22 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Di tangan seorang pria di kota Medan, lintah bisa menjadi sumber cuan. Dari terapi dengan media lintah, ia mengembangkan pengobatan tradisional untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, dari penyakit stroke hingga diabetes. Adalah Julham. Kini ia lebih dikenal sebagai tabib pengobatan tradisional. Dari hewan lintah ia bisa mengumpulkan cuan selama belasan tahun terakhir. Sejak 14 tahun lalu, tepatnya tahun 2010, Julham menjalankan praktik pengobatan tradisional di Jalan Asrama Haji Kota Medan. Ia membuka praktik setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat resmi. Media obat yang digunakan Julham tergolong tidak biasa, yakni hewan lintah, yang biasa dikenal banyak orang hewan penghisap darah manusia. Namun di tangan Julham, hewan ini berubah menjadi obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit, seperti stroke, diabetes, hingga melancarkan peredaran darah. Sejumlah pasien mengaku cocok dengan terapi lintah ini. Awalnya itu mungkin ini terapi yang beda dari yang biasanya. Ya bisa dibilang mainstream, sedikit mainstream sih. Karena berhubungan dengan makhluk yang nggak wajar ya. Kalau di orang awam mungkin kok lintah dibikin terapi gitu ya. Jadi karena rasa penasaran awalnya sih saya konsultasi dulu ke Tabib Julham yang berada di lokasi Jalan Karya Budi. Coba-coba main ke sini konsultasi. Nah ternyata lintah itu punya banyak manfaat. Di antaranya dia on the spot pada titik yang kita keluhkan rasa sakitnya, dan membuka peredaran darah sesuai titik di mana yang merasakan sakit ya. Jadi awal-awalnya coba dan ternyata berhasil gitu. Jadi di titik yang sakit itu langsung terasa berbeda dengan sebelumnya. Jadi lebih enteng. Proses terapi sebenarnya sangat sederhana. Beberapa lintah ditempelkan pada bagian tubuh tertentu. Pengobatan terjadi saat lintah menggigit kulit pasien. Saat itulah, lintah mengeluarkan air liur dan masuk ke pembuluh darah pasien. Air liur lintah diyakini membawa banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Konon terapi lintah menjadi pengobatan tradisional masyarakat di sejumlah negara, seperti di Mesir kuno, India, Arab, dan Yunani. Terapi ini baru berkembang di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, sejak tahun 2000-an awal. Karena begitu besarnya manfaat lintah, Julham pun membudidayakan lintah untuk dijadikan media pengobatan tradisional. Penggunaan satu lintah hanya untuk sekali pengobatan. Praktek yang saya lakukan, itu saya dapati kebanyakan pasien itu, kebanyakan penyakit itu berawal dari permasalahan ketidaklancaran peredaran darah. Gitu. Nah, survei membuktikan dari WHO maupun di dalam negeri Indonesia itu penyakit pembunuh nomor 1 dan nomor 2 itu adalah penyakit jantung koroner dan stroke. Nah, keduanya adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan sirkulasi peredaran darah. Nah, kenapa saya memilih lintah? Karena dia punya kelebihan. Selain dia menyedot darah-darah yang mengandung sel-sel yang rusak, dia juga memasukkan dia punya enzim yang berasal dari liurnya. Nah, enzim itu diantaranya adalah hirudin, itu bermanfaat untuk
Di antaranya adalah antikoagulan, anti pembekuan, kemudian mengencerkan darah kental, dan bermanfaat juga untuk memperlebar pembuluh darah. Dengan terapi ini, hewan lintas sebenarnya tidak berbahaya jika digunakan dengan cara yang tepat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Laporan tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Agi Kurniasandi. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.